Oh iya, waalaikumsalam. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Enggak, masuk. Oh ya, kamu dari mana ini? Sendiri aja? Iya Bu. Kamu apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, dari mana tadi? Kok terburu-buru? Saya sih dari Roma Bu. Oke. Kamu ada hal apa kemari dan jumpain saya di sini? Em, Akhir-akhir ini saya merasa bingung Bu dengan diri saya sendiri. Iya sih, apa yang kamu lagi bingung ya? Kalau boleh tahu, bingung kenapa nih? Em, saya merasa bingung soal pekerjaan yang saya jalani Bu sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, lebih jauh lagi kan dengan permasalahan yang kamu bawa kemari, ya lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri. Kamu kenalkan nama kamu, sekarang aktivitas kamu apa, terus juga ya kamu di mana alamatnya, dan saya juga akan memperkenalkan diri saya kepada kamu. Usia kamu berapa? Nama saya Naira, saya berusia 20 tahun, saya tinggal di Binjai. Pekerjaan saya atau kesibukan saya sekarang, saya bekerja sebagai karyawan di salah satu dokter. Oke, jadi saya bisa manggil kamu Naira ya. Naira yang sekarang pekerjaannya sebagai karyawan toko. Oke, perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya salah satu dari alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Nah, saya juga sebagai berprofesi sebagai seorang konselor, yang dimana konselor ini bisa membimbing atau memberi arahan bantuan kepada orang yang memiliki permasalahan. Nah, eh, ini kamu sudah tahu, ini adalah proses dari bimbingan konseling. Iya Bu. Nah, dan kamu tahu apa itu bimbingan konseling? Tidak. Nah, sebelumnya udah pernah bimbingan konseling kemarin? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Nah, kamu bisa panggil saya Kak Ina atau panggil nama saja, tidak apa-apa. Nah, atau manggil ibu juga, senyamannya kamu lah. Oke. Jadi sebelum masuk ke permasalahan yang kamu sampaikan, saya di sini akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling dan apa saja yang menjadikan penguat dari konseling tersebut. Oke. Pertama tuh bimbingan. Bimbingan ini adalah suatu arahan atau yang dimana dikatakan mengarah atau mengajak kepada hal yang benar. Nah, dimana bimbingan konseling ini, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah seperti kamu dengan membawa masalah kemari dengan bingung dengan keputusan apa yang akhirnya nanti bisa diambil. Nah, saya juga akan menjelaskan asas-asas dari konseling ini, dimana kamu nggak perlu khawatir. Konseling ini memiliki beberapa asas. Nah, asas yang pertama itu keterbukaan, kedua kerahasiaan, dan ada 13 asas yang dimana saya akan menjelaskan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Maksud dari asas kerahasiaan ini, kamu nggak perlu takut apa yang kamu ceritakan dengan saya akan menceritakan orang lain, itu tidak perlu kamu pikirkan, jangan khawatir, karena pada bimbingan konseling ini asas kerahasiaan itu sangat dipegang kuat. Bahkan asas konseling ini memiliki undang-undang yang dimana ada sanksinya jika dilanggar, dan itu juga akan mempengaruhi ke kode etik sebagai seorang konselor. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana kamu dan saya di sini akan menceritakan dan akan berbicara itu secara terbuka. Kalau kamu ada yang kamu tutup-tutupin, saya juga bingung apa yang akan saya kasih ke kamu ataupun solusi yang akan saya sampaikan. Nah, oke, mungkin sudah paham apa pengertian dari bimbingan konseling? Sudah Bu. Oke, terima kasih ya, kamu sudah bisa memahami apa dari yang saya sampaikan. Oke, kamu tadi mengatakan
mengungkapkan bahwasanya kamu bingung selama ini dengan pekerjaan kamu ya tadi. Kamu karyawan di toko emas ya, udah berapa lama kerja di situ? Saya udah bekerja di situ selama 1 tahun, Bu. Oh, lama juga ya. Terus apa yang membuat kamu bingung dengan pekerjaan itu atau dengan hal lain? Saya merasa bekerja di situ tidak nyaman dengan suasananya. Nah, jadi selama setahun itu kamu merasakan tidak nyaman atau ada yang lain gitu? Saya merasa kalau pekerjaan yang saya jalani saat ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Oh iya, berarti karena nggak nyaman kerja di situ, terus juga nggak sesuai. Kalau boleh tahu kamu sekolahnya jurusan apa? Saya sekolahnya di SMK dengan jurusan teknik audio. Kenapa nggak mencoba cari kerja yang memang kerjanya itu sesuai bidang kamu? Saya merasa waktu itu peluang untuk di jurusan saya itu sedikit, jadi saya memilih menjadi karyawan di toko emas itu. Hampir setahun loh kamu kerja di situ, udah setahun kan? Jadi apakah kamu memang saat itu menyerah cari pekerjaan yang memang sesuai dengan jurusan kamu? Iya, Bu, waktu itu saya sangat menyerah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya, dengan passion saya. Berarti yang memang saat itu kamu menyerah terus kayak nggak ada jalan lain gitu ya. Kalau boleh tahu keinginan kamu setelah tamat dari sekolah itu apa gitu, atau memang ada plan lain? Keinginan saya waktu itu ingin menjadi penyiar di radio-radio, Bu. Oh, memang yang sesuai ya. Oke, kalau boleh tahu nih, keinginan kamu pada saat setelah tamat sekolah itu apa, atau udah punya rencana lain? Keinginan saya waktu tamat sekolah itu ingin menjadi penyiar di radio-radio. Oh, berarti kamu ke arah situ ya, dari penyiar radio, audio. Kenapa nggak coba jadi jurnalis atau wartawan? Tapi saya nggak bisa, Bu, untuk menghadapi orang-orang banyak. Jadi kalau untuk wartawan kayaknya bukan di basic kamu ya. Terus kalau boleh tahu nih, masa sekolah kamu dulu apa kegiatan kamu, terus hobi kamu apa? Untuk hobi, saya sukanya menulis, Bu. Saya juga waktu di bangku sekolah, saya pernah menjadi jurnalis mengumpulkan berita-berita pada saat itu. Nah, dengan hobi kamu dan kegiatan kamu di masa sekolah dulu itu pas lo tuh jadi wartawan, kenapa nggak coba jadi wartawan aja? Tapi, Bu, bakat saya nggak ada di situ. Saya juga nggak bisa bertemu dengan khalayak ramai. Iya. Oke. Selama bekerja di sana, di toko emas ini, kamu nggak ada cari kerjaan lain? Nggak ada, Bu. Makanya saya putuskan untuk bekerja di situ dulu. Oh, bertahan ya selama setahun ya. Kan udah setahun nih, kan kamu juga udah tahu gimana suasananya di situ kan. Kenapa nggak kamu lanjut aja kerja di situ? Kalau saya paksakan, saya nggak nyaman, Bu, di situ. Tertekan ya? Iya. Ada rasa kayak tertekan, paksaan gitu Iya. ya. Berarti nggak sesuai ya dengan kamu. Tapi kamu hebat loh, udah setahun menjalani yang tidak sesuai dengan kamu gitu. Oke, tadi kamu bilang bahwasannya tertekan atau ada paksaan gitu kan. Nah, tapi dari saya kamu nggak boleh menyalahkan orang-orang yang di dalam pekerjaan itu gitu. Kamu juga nggak boleh lah menyalahkan orang-orang di sekitar kamu dengan apa yang kamu rasa. Baik, Bu, saya juga tidak menyalahkan siapapun. Hanya saja saya selama bekerja di situ, saya tidak ada teman untuk bercerita. Seperti itu. Iya, susah sih ya kan kalau kita bekerja tuh memang nggak ada untuk sharing, terus juga untuk apa ya, ketika kita bingung kita nggak tahu. Oke, kamu suka menulis itu dari aktif di masa sekolah itu aja atau memang dari lama? Saya udah dari kecil sih, Bu, untuk hobi menulis itu, apalagi pada zamannya masih ada koran. Saya ingin menceritakan kepada orang-orang
orang apa yang mereka tidak ketahui. Kalau dulu kan memang zamannya koran ya. Kalau sekarang udah banyak nih platform-platform media yang menjadi sumber dari pengangkatan berita ataupun informasi. Oke, berarti kamu bingung ya gimana sih harusnya Bu gitu kan. Sebelumnya kamu tahu kan tujuan kamu bekerja ini apa? Tahu sih Bu, tujuan saya dalam bekerja ini sudah pasti untuk memenuhi kebutuhan saya dan tanggung jawab sebagai seorang anak Bu. Iya, itu sih bagus tujuannya karena kita kan bekerja ini enggak hanya menyalurkan hobi kan, namun juga ada penghasilan ataupun bermanfaatan dalam bekerja tersebut. Kamu sudah tidak nyaman dan kamu juga sudah merasa bingung dengan pekerjaan sebelumnya dan kamu ingin memutuskan mencari pekerjaan yang sesuai dengan hobi dan yang minat dan dengan apa yang kamu inginkan. Oke. Kalau saya bilang, saya tanya nih, kamu siap nggak bekerja di bidang yang memang kamu sukai? Saya siap Bu. Ketika dalam bekerja itu ada timnya, saya merasa mudah Bu. Terus namun kalau misalnya di dalam tim itu tidak bisa diatur, saya merasa terganggu Bu. Iya. Oke. Kamu bekerja dengan versi yang memang bekerja sama ya. Mungkin di kerjaan sebelumnya tidak dapat ini bekerja versi kamu bekerja dengan tim itu kan namanya juga toko ya, jadi kayak satu orang itu harus dapat tim yang memang customer ya kan. Oke, ini saya saranin ya, dengan hobi kamu, dengan minat, terus dengan karakter kamu yang memang sesuai pekerjaannya itu ya, kamu bekerja di balik layar gitu. Kamu yang bekerja sebagai seorang penyiar ataupun penulis ataupun jurnalis lah. Oke, selanjutnya kamu bisa memperbaiki CV kamu, terus juga kamu bisa mencari lebih banyak peluang pekerjaan karena kamu nggak bisa stuck di situ aja. Kamu juga harus berani untuk keluar ataupun bisa dibilang sebagai loncatan batu baru lah gitu kan, bahwasanya sesungguhnya peluang pekerjaan itu banyak. Bu, saya akan memperbaiki CV saya dan saya akan lebih berani lagi nantinya. Oke nih ya, ini saya simpulkan aja ya terakhir ya, bahwasanya kamu datang kemari memang dengan membawa kebingungan ataupun permasalahan yang dimana kamu bingung mau lanjut atau mau cari pekerjaan baru gitu kan. Nah, dengan saya sarani bahwasanya kamu bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus ataupun pekerjaan yang lebih sesuai dengan kamu, ya kamu juga harus berani untuk memulainya. Oke, dari yang saya simpulkan tadi ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bu, saya juga merasa passion saya memang adanya di jurnalis. Saya ingin benar-benar mengembangkan karir saya. Terus saya juga berterima kasih kepada Ibu untuk bimbingannya hari ini. Dengan saya siap untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Oke, kamu juga harus berani ya, bahwasanya dari yang kamu sampaikan, terus juga saya sampaikan, kita harus memahami dan mengambilkan pelajarannya sehingga menjadi yang lebih baik lagi. Oke, pamitlah. Oke, berjumpa lagi kita di lain waktu ya. Nah, kamu kalau ada apa-apa juga bisa datang lagi kemari. Iya, Oke, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.